Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Pramayuda. Saya dari angkatan 75, nomor absensi 21. Kita mulai. Ibu-ibu, untuk selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu mengidentifikasi lembaga pendidikan anak usia dini di sekitar tempat tinggal ibu-ibu. Mengidentifikasi sama dengan bisa menggali informasi atau mencatat informasi atau mengetahui informasi lembaga pendidikan anak usia dini di lingkungan rumah ibu-ibu, di RW ibu-ibu. Sekarang saya nanya ibu-ibu, apa saja lembaga yang ada di wilayah ibu-ibu, lembaga pendidikan anak usia dini itu? Acungkan tangan, Bu. Oh, saya Pak, di RW 1 ada Pak, PAUD Melati. Oh, saya Pak, di RW 2 ada Pak, PAUD Mawar. Oh, saya Pak, di saya kalau nggak salah ada itu Pak, tapi di RW sebelah, di RW 4 gitu. Cuma itu TK sih Pak, masuk ke TK Pak? Oh iya Bu. Tadi yang PAUD Ibu Nendah, terima kasih Bu. Memang betul di wilayah Ibu ada PAUD di RW 1. Dan tadi Ibu Eli di RW 2 ada PAUD Melati ya Bu ya? Atau tadi Mawar Bu? Oh ya, yang Melati itu yang Bu Nendah ya Bu ya? Yang Mawar itu Bu Eli di RW 2. Tadi Bu yang di RW 4 gimana Bu? Oh tadi Pak, yang itu Pak, yang TK Aisyah namanya Pak, di RW 4. Oh baik. Bu Lilis ya, Bu Lilis menyebutkan bahwa ada di RW 4 ada TK Aisyah. Baik Bu, berarti secara garis besar nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini sudah mengetahui ya di lingkungan masing-masing ada pendidikan anak usia dini seperti apa dan apa saja. Nah, sekarang saya pengen tahu dulu nih dari 3 orang ini, dari Ibu Nendah tadi, Ibu Eli, dan Ibu Lilis. Ibu Lilis dan yang tiga tadi, kapan terakhir memasukkan anaknya ke PAUD? Kebetulan ibu ini baru memasukkan anak ke PAUD sebulan yang lalu kemarin Pak, di bulan Juni. Oh kalau Bu Nendah, Bu Eli, oh saya baru setahun yang lalu memasukkan anak saya ke PAUD. Oh baik, kalau begitu ibu-ibu di sini bertiga ini bisa ya mewakili kelompok untuk memberitahu kepada orang lain seperti apa memasukkan anak ke lembaga pendidikan usia dini. Baik Bu, saya akan minta tolong ibu-ibu mengganggu posisi enaknya ya Bu ya. Kita bikin kelompok Bu, dikarenakan tadi ada 3 orang-orang yang sudah memasukkan anaknya ke PAUD dan baru-baru ini, maka kita bikin 3 kelompok dan berisikan 4 orang saja ya Bu ya. Dari mulai absensi 1 sampai dengan 4 orang di sini, ini satu kelompok. Dari Bu, kan tadi Bu Nendah satu kelompok di sini, Bu Eli satu kelompok, dan Bu Lili satu kelompok di sini Bu. Jadi 3 kelompok. Baik, silakan melihat dulu orang-orang di sekitar kelompoknya yang mana biar tidak tertukar ibu-ibu. Baik, cukup. Sekarang tadi Ibu Nenda, Ibu Eli, Ibu Lilis, fungsinya apa sih Bu? Nah gini ibu-ibu, fungsinya untuk hadir di setiap kelompok agar diskusi kali ini
mempunyai pengalaman yang diobrolkan oleh ibu-ibu yang bertiga tadi kepada teman-teman yang kelompok lain yang bisa jadi belum menyekolahkan anaknya di pendidikan anak usia dini, atau yang mau menyekolahkan, atau yang sekedar ingin tahu seperti apa sih masalah dan motivasi, masalah atau harapan kenapa sih wajib memasukkan anaknya ke sekolah PAUD tadi atau ke TK gitu. Nah, baik, sekarang untuk tiga kelompok ini akan saya kasih tugas di hari ini juga tetap ya Bu ya. Kita kasih tugas waktu untuk diskusinya sekitar 5 menit saja ya Bu ya. Silahkan ibu-ibu kalau bawa catatan silahkan ditulis ya Bu ya. Yang pertama, jarak tempuh menuju sekolah tersebut atau pendidikan PAUD atau TK tadi ya Bu ya. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, biaya mengikuti kegiatan. Saya ulangi ya Bu ya. Yang satu, jarak tempuh. Yang kedua, biaya transportasi atau biaya ongkos, mau itu naik ojek, mau itu naik angkutan umum atau angkot, silahkan ya Bu ya. Itu diperhitungkan nanti jumlah uangnya kira-kira berapa ya Bu ya. Yang ketiga tadi biaya mengikuti kegiatan, selama kegiatan biaya jajan, biaya masuk PAUD itu segimana besar, seberapa uang gitu Bu. Nah terus nanti per semesternya berapa bayarnya gitu, dan uang keperluan buat beli seragam juga berapa gitu. Itu ya Bu ya. Coba tolong Ibu Mendah disebutkan yang pertama apa Bu? Yang pertama Pak, jarak tempuh. Oh bagus Bu, yang pertama jarak tempuh. Yang kedua Ibu Eli. Oh yang kedua ini Pak, biaya transportasi atau biaya ongkos ojek atau angkutan umum. Oh bagus Bu. Ibu Eli tadi menyebutkan biaya transportasi, benar Bu. Yang ketiga Ibu Lilis, silakan sebutkan biaya mengikuti kegiatan Pak. Oh baik, biaya mengikuti kegiatan Ibu, betul ya. Selanjutnya ini ada yang keempat dan kelima ya Bu ya. Kendala yang dihadapi saat memasukkan anak ke PAUD atau ke TK apa saja. Terus cara ibu-ibu menghadapi masalah yang tadi dituliskan itu seperti apa atau bagaimana ya Bu ya, disebutkan juga di situ. Silakan saya ulang lagi ya Bu ya. Jarak tempuh, biaya transportasi, biaya mengikuti kegiatan, kendala yang dihadapi dalam memasukkan anak ke pendidikan usia dini tadi, terus solusi bagaimana menghadapi masalah yang tadi Ibu sebutkan juga di kendala yang barusan saya sebutkan. Oke, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan ibu-ibu diskusikan atau obrolkan. Silakan Bu. Ya, dirasa cukup ya Bu ya 5 menitnya. Silakan masing-masing mengungkapkan. Saya dulu Pak, Ibu Lilis. Oh, Ibu Lilis, silakan Ibu Lilis. Oh, karena Ibu Lilis dari tadi sudah berbicara terus-menerus, jadi mohon saya minta tolong yang belum pernah berbicara nih. Ada Ibu Martini di sini. Ibu Martini sepertinya belum pernah berbicara nih. Yaudah Bu Martini tolong dibacakan ya apa yang tadi diobrolkan dengan Bu Lilis dan kelompok. Silakan Bu Martini. Ya Pak, jarak tempuh kemungkinan dikit sih Pak, hanya beberapa langkah lah dari rumah gitu Pak. Jadi insya Allah tidak ada hambatan. Oke bagus Bu, tidak ada hambatan karena jalan kaki dari rumah ya Bu ya. Yang kedua tadi Bu ya, biaya transportasi gimana Bu? Ya Pak gini, biaya transportasi itu kadang naik motor, kadang juga jalan kaki. Kalau naik motor itu barengan sama suami biasanya Pak. Oh bagus Bu, berarti bisa jadi ongkos tidak banyak ya Bu ya, dikarenakan Ibu tadi sudah menyebutkan bahwa
kadang-kadang naik motor sama suami atau jalan kaki ya Bu ya. Ya, terus biaya mengikuti kegiatan itu Pak, biaya mengikuti kegiatan itu sekitar 3 jutaan lah Pak, 3 jutaan masuknya. Terus per semesternya bisa kurang lebih di 500.000 lah Pak. Nah itu terus kendala yang dihadapi untuk masuk ke PAUD ini adalah keuangan Pak. Jadi apalagi sekarang lagi COVID Pak, aduh bingung cara memasukkan anak buat sekolah gitu. Anak yang udah sekolah aja susah, apalagi ini harus bayar tadi Pak, misal kayak 3 juta, aduh gede Pak gitu. Terus cara menghadapi kendalanya belum tahu sih Pak gitu. Oke, sekarang kita ke kelompok Bu Nendah ya. Bu Nendah coba disebutkan, tapi maaf Bu, disebutkan orang sama orang yang belum pernah berbicara dari tadi Bu. Di sini ada Bu Titing. Silakan Bu Titing saja yang mewakili Bu Nendah dan kelompok ya. Silakan Bu Titing disebutkan. Pak, jarak tempuh cukup jauh Pak, karena saya sekolahnya di desa yang lain Pak. Oh begitu Bu. Kenapa harus di desa yang lain Bu? Karena bagus Pak, di sana di desa yang itu sekolahannya ya, PAUD-nya Pak bagus gitu Pak. Oh ya udah, kalau itu pilihan Ibu silakan teruskan Bu. Jarak tempuh dari rumah ke sana sekitar 30 menit. Terus biaya transportasi kalau naik ojek itu sekitar 15.000 Pak. Pulang pergi ya 30.000 itu. Tapi kadang-kadang juga diantar sama suami atau saudara, cuma enggak sering juga. Kadang-kadang menggunakan transportasi online ya, ojek online gitu Pak. Terus biaya mengikuti kegiatannya itu sekitar 6 juta itu masuknya Pak. Terus per semesternya sekitar 1 jutaan Pak. Oh gitu ya Bu ya. Berarti jarak tempuhnya tadi sekitar 30 menit. Terus biaya transportasi dari yang Bu Titing sampaikan itu adalah kadang-kadang dari ojek online itu 15.000 sekali balikan, 2 kali balikan ya 30.000 ya Bu ya. Terus biaya mengikuti kegiatan tadi 1 juta. 1 juta itu untuk per semester, terus masuknya itu sekitar 6 juta tadi ya Bu ya. Terus Bu, sekarang kendalanya Bu memasukkan anaknya ke PAUD itu seperti apa Bu? Oh, kendalanya di kelompok kami itu Pak, ada yang memang tidak ada biaya juga, tapi ada juga nih yang punya biaya Pak. Tapi yang kendala ya tadi yang tidak ada biaya di semesterannya Pak, karena sekarang suami saya udah agak kerja Pak gitu. Terus walaupun kemarin juga kerja, kadang kita suka banting tulang untuk mencari uang dimanapun, mau itu serabutan Pak. Oh gitu ya Bu ya, siap Bu. Ya kalau gitu berarti saya anggap semua permasalahan tadi sudah ya Bu Eli juga saya rasa sama seperti yang tadi, cuma karena waktunya tidak cukup Ibu. Jadi terima kasih untuk Ibu Lilis dan Ibu Nendah, terus juga Ibu Wartini yang mewakili kelompok Bu Lilis dan Ibu Titi yang mewakili kelompok Bu Lilis. Sangat bagus ibu-ibu pemaparannya atau informasi yang diberikan kepada saya Bu. Dan tolong catatan tadi nanti ibu-ibu simpen ya Bu ya buat di rumah. Oke, semoga ibu-ibu semua bisa memasukkan anaknya ke sekolah, ke pendidikan anak usia dini. Itu mau PAUD, itu mau TK, silahkan ibu-ibu, terserah ibu-ibu mau masukkannya kemana, tergantung dengan budgetnya masing-masing. Terus jika ada kendala biaya, mohon kedepannya ibu-ibu bisa mengurangi uang jajan anak, uang jajan keseharian anak, mengurangi ya Bu ya, mengurangi
uang jajan keseharian anak, dan uangnya kita alokasikan atau kita siapkan atau kita sisihkan untuk nabung biar anak tersebut atau anak ibu bisa sekolah PAUD itu Bu ya. Terus nanti di pertemuan selanjutnya kita ada sesi mengelola keuangan Bu. Tertarik tidak Bu? Wah Pak, mengelola keuangan saya sih belum pernah Pak. Oh bagus Bu, kalau Ibu belum pernah mengelola keuangan, nanti ada sesinya ya Bu ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya Bu. Begitu berarti itu pengelolaan keuangan Ibu dari sekarang siap-siap saja dibiasakan ya Bu ya. Jadi tapi nanti juga ada sesinya Bu, jadi ditunggu saja. Dan catatan lagi satu lagi Bu, tolong motivasi atau beri informasi atau ajak keluarga Ibu, saudara-saudara Ibu, atau usahakan anak Ibu dan cucu Ibu wajib memasukkan anaknya atau mengikuti pendidikan anak usia dini, mau PAUD mau TK ya Bu ya. Siap. Terima kasih Ibu.